Halo, selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabar adik-adik di rumah? Semoga kabar baik. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita bertemu lagi untuk mempelajari sifat gereja yang berikut, yaitu sifat gereja yang Katolik. Sebelumnya, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai sifat gereja yang kudus. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari sifat gereja yang Katolik. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya adik-adik di rumah terlebih dahulu mempersiapkan diri dan terlebih dahulu berdoa. Nah, adik-adik, ibu harap kalian dapat menonton dan serius mempelajari materi kita pada pagi hari ini, supaya pemahaman adik-adik mengenai sifat gereja yang Katolik ini semakin luas. Selamat mendengarkan dan selamat mempelajarinya. Terima kasih, selamat pagi. Gereja yang Katolik. Nah, adik-adik sekalian, di tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan arti dan makna gereja bersifat satu, kudus, katolik, dan apostolik. Yang kedua, melakukan tindakan-tindakan yang mencerminkan sifat-sifat gereja tersebut, memperkokoh kesatuan gereja dalam keanekaragaman, menonjolkan sifat-sifat merakyat, membela yang lemah, bersifat kenabian dan membebaskan. Pokok-pokok pembahasan kita pada pagi hari ini yang pertama, memaknai dan mewujudkan gereja Katolik, terbagi atas dua. A. Arti dan makna gereja Katolik. B. Mewujudkan kekatolikan gereja. Bagian yang kedua, menggali makna kekatolikan gereja menurut ajaran gereja. Lalu menyimak dokumen gereja. A. Memaknai dan mewujud nyatakan gereja yang Katolik. Arti dan makna gereja yang Katolik. Secara harafiah, kata Katolik menunjukkan gereja yang berkembang di seluruh dunia. Kata Katolik berasal dari bahasa Latin yaitu Catholicus, yang berarti menyeluruh atau umum. Pada zaman Reformasi, kata Katolik muncul untuk membedakan dengan gereja-gereja Protestan. Sejak itu, kata Katolik secara khusus dimaksudkan untuk umat Kristen yang mengakui Paus sebagai pemimpin gereja universal. Dalam syahadat para rasul, kata Katolik masih mempunyai arti yang universal atau umum. Kata universal ini mempunyai dua arti yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Dalam segi kuantitatif adalah faktor geografis, di mana gereja yang Katolik memperoleh warganya dari semua bangsa dan hidup di tengah segala bangsa. Segi kualitatif yaitu ajaran gereja Katolik diwartakan kepada segenap bangsa-bangsa dan segala harta kekayaan bangsa dapat ditampungnya sejauh itu baik dan luhur. Gereja terbuka, menampung dan memajukan segenap kemampuan, kekayaan, dan adat istiadat bangsa-bangsa. Tidak hanya menampung dan menerima saja, melainkan menjiwai seluruh dunia, hadir di mana-mana, serta mengangkat segala kekayaan umat manusia. Bukan gereja yang melakukan, melainkan Roh berkarya dalam manusia itu melalui gereja, dan tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat diterima oleh gereja Katolik. Baiklah adik-adik sekalian, mari kita amati gambar di bawah ini,
Lalu mari kita menyambungkan atau menghubungkan gambar tersebut pada materi kita pada pagi hari ini. Yang kedua, mewujudkan kekatolikan gereja. Gereja bersifat universal atau umum dan terbuka, harus mewujudkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sikap terbuka dan menghormati kebudayaan, adat istiadat, bahkan agama bangsa manapun. Bekerja sama dengan pihak mana saja yang berkehendak baik dalam mewujudkan nilai-nilai yang luhur. 3. Setiap orang Kristiani diharapkan memiliki jiwa yang besar dan keterlibatan penuh dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat memberi kesaksian bahwa Katolik artinya terbuka untuk segala sesuatu yang bernilai baik dan siapa saja yang berkenan pada kehendak baik juga. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan gereja Katolik. Salah satu kegiatan yang dilakukan gereja Katolik adalah misa atau ekaristi harian yang berlangsung kurang lebih setengah jam dan hari Minggu kurang lebih 1 minggu 1,5 jam. Ada doa Angelus pada jam 6 sore, jam 12 siang, dan jam 6 pagi. Itu dilakukan setiap harinya. Maka kegiatan yang dilakukan umat Katolik selama 24 jam setiap harinya diisi dengan kegiatan liturgi. Selain liturgi, bidang pewartaan, kesaksian, persekutuan, dan juga amal kasih pelayanan juga disebut dalam dokumen Konstitusi Liturgi artikel 9 bahwa gereja harus menyiapkan umat beriman untuk menerima sakramen-sakramen, mengajar mereka mengamalkan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Kristus, dan mendorong mereka untuk melakukan semua amal cinta kasih, kesalehan, dan juga kerasulan. B. Ajaran gereja tentang sifat gereja yang Katolik. Semua orang yang dipanggil sebagai umat Allah yang baru, maka umat itu yang tetap satu dan tunggal, harus disebarluaskan ke seluruh dunia dan segala abad, supaya terpenuhilah rencana kehendak Allah pada awal mula penciptaan manusia, dan menetapkan untuk akhirnya menghimpun dan mempersatukan lagi anak-anaknya yang dijanjikannya ahli waris dalam mempersatukan semua alam semesta. Semua orang beriman yang tersebar di seluruh dunia dalam Roh Kudus berhubungan dengan anggota-anggota lain. Kepada kesatuan Katolik, umat Allah itulah yang melambangkan dan memajukan perdamaian semesta. Semua orang dipanggil. Mereka termasuk kesatuan itu atau terarahkan kepadanya dengan aneka cara, baik kaum beriman Katolik, umat lainnya yang beriman akan Kristus, maupun semua orang tanpa kecuali karena rahmat dipanggil kepada keselamatan. Baiklah adik-adik sekalian, kesimpulan yang dapat kita ambil atau yang dapat kita pahami dalam mempelajari sifat gereja yang Katolik, yaitu secara harafiah kata Katolik menunjukkan gereja yang berkembang di seluruh dunia. Kata Katolik berasal dari bahasa Latin yaitu Catholicus, yang berarti menyeluruh atau umum. Umat Allah yang hidup di tengah segala bangsa
serta memperoleh warganya dari semua bangsa. Dengan kata lain, keanggotaan Gereja Katolik berasal dari segala bangsa dan tidak terbatas pada bangsa tertentu. Gereja memajukan dan menampung segala kemampuan, kekayaan, dan adat istiadat bangsa-bangsa. Dengan demikian, gereja disebut Katolik karena dengan perantaraan Roh Kudus. Gereja hadir di seluruh dunia, berkarya di dalam dan melalui gereja, terbuka dan menghormati kebudayaan, adat istiadat, bahkan agama bangsa manapun. Bekerja sama dengan pihak mana saja yang berkehendak baik dalam mewujudkan nilai-nilai yang luhur. Setiap orang Kristiani diharapkan memiliki jiwa yang besar dan keterlibatan penuh dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat memberi kesaksian bahwa Katolik artinya terbuka untuk segala sesuatu yang bernilai baik dan siapa saja yang berkepada kehendak yang baik. Baiklah adik-adik sekalian, demikian mata pelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga adik-adik di rumah dapat mempelajari lebih lanjut di buku paket kalian masing-masing dan mengerjakan tugas-tugas yang akan kami berikan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.